menaruh harapannya kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Masih semangat memuji Tuhan. Kita mau selalu gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka.
boleh ada hingga saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Tiada satupun dalam kehidupan kita, mungkin kecakapan kita, kemampuan kita, apapun yang kita miliki dapat kita banggakan. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita lebih hari lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, memberikan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup karena anugerah
Kami percaya dan kami terus berharap. Kami berjangkut jawaban atas setiap permasalahan yang dihadapi umat. Rintangan demi rintangan yang menghalang-halang setiap langkah kaki umat. Ketika kami di pihak Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu melangkahkan kaki, membersihkan setiap persoalan, membersihkan setiap rintangan demi rintangan yang menghalang-halang umat. Dan umat-Mu Kau bawa dalam kemenangan demi kemenangan, di dalam naungan kemuliaan Tuhan. Layakkah menerima pengajaran firman yang terus membangun hidup kami, yang terus menuntun hidup kami, menerangi kami sampai kesempurnaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Silakan. Kiranya kasih anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah atas kita. Bagian kita sekarang menjadi pelaksana dari keputusan Tuhan. Setia dengan janji Tuhan, tema yang terus bersambung untuk kita pahami bahwa belajar kesetiaan, membangun kesetiaan itu adalah bagian dari dinamika kehidupan yang harus kita kerjakan. Ketika kesulitan, impitan, badai topan kehidupan terjadi, maka kesetiaan itu akan terlihat. Kesetiaan itu akan terlihat, kesetiaan itu akan dinyatakan teruji, kesetiaan itu akan dinyatakan murni, kesetiaan itu akan dinyatakan tulus, kesetiaan itu akan dinyatakan kokoh. Maka terlihat ketika guncangan demi guncangan itu sedang menghantam, sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia itu. Saudara, tidak bisa dielakkan bahwa munculnya penyesatan, munculnya pertikaian, mulai dari pertikaian yang sifatnya lingkupnya kecil, antar personal, antar komunitas, antar golongan, antar suku, antar kaum, antar bangsa, sehingga menimbulkan yang namanya peperangan. Terus ini sudah disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid, bangsa akan bangkit melawan bangsa, sehingga krisis pangan akan terjadi. Sementara gempa bumi juga terjadi di mana-mana. Ada badai El Nino, ada badai yang memporak-porandakan situasi kondisi alam semesta, bangunan. Sementara penderitaan manusia juga semakin terasa. Seiring penderitaan, maka
terjadi keguncangan, kekhawatiran, kecemasan. Sehingga kalau orang itu sudah cemas, khawatir, sangat rawan dengan yang namanya murtad. Tidak yakin, tidak percaya. Manusia akhir zaman itu cenderung menjauh dari persoalan nubuat. Manusia akhir zaman cenderung tidak yakin dengan yang namanya kuasa ilahi. Manusia akhir zaman cenderung mengandalkan logika. Manusia akhir zaman cenderung mengandalkan rasional. Manusia akhir zaman cenderung mengandalkan kekuatan. Sementara itu sangat terbatas. Sehingga satu saat dalam waktu 1 jam dunia ini lenyap oleh karena perkataan Tuhan sendiri. Ketika kebimbangan, kecemasan, kemurtatan terjadi, maka pengkhianatan dari segi personal ke personal sampai dalam komunitas. Pengkhianatan terjadi dalam satu golongan, entah itu partai politik, entah itu komunitas umat, komunitas apa saja, banyak di dunia ini komunitas-komunitas profesi. Sampai pengkhianatan juga terjadi atas komunitas orang-orang percaya, orang-orang beragama. Sekarang lagi rame orang berdebat, diskusi terkait dengan mazhab, terkait dengan garis keturunan. Bersyukur kita ini diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kita ini keturunan Lewi, tetapi oleh kuasa darahnya saudara mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Entah saudara itu orang merdeka, Buddha, hamba, suku apapun, di dalam Kristus semua sudah disatukan. Amin. Tidak usah berbicara tentang bahwa ini keturunan negara, golongan orang yang tertinggi derajatnya. Tidak ada. Di dunia ini orang derajatnya sama, tanah di hadapan Tuhan, debu di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita bisa ngerti maksudnya Tuhan, maka kemuliaan itu dinyatakan. Orang-orang beragama, orang-orang yang penampilannya luar biasa, tetapi saudara bisa melihat, sudah bisa menyaksikan aliran yang keluar dari lidah bibirnya seperti apa. Dunia ini dirusak oleh orang-orang pintar, cerdas, tetapi bodoh, tidak berhikmat, tidak bermakrifat. Orang kalau namanya bicara hikmat, makrifat, orang memiliki pikiran Tuhan, memiliki perasaan Tuhan, memiliki kekuatan Tuhan, memiliki power yang dari Tuhan, bukan untuk merusak, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menghina, bukan untuk pokoknya saudara lihat orang-orang yang ditokohkan di Indonesia, ditokohkan dunia, kenyataannya berusaha untuk menghancurkan. Itulah dunia kita pada akhir zaman. Semua harus digenapi, dan mana nanti yang mendapat kasih dan anugerah Tuhan untuk sampai pada kerajaan surga. Kita harus siap menjadi pribadi-pribadi yang diperlengkapi dengan kecerdasan spiritual. Ketika kecerdasan spiritual itu diperlengkapkan, dipinjamkan atas umat Tuhan,
imamat yang rajani, maka hidup kita berbuah-buah. Orang yang dimeteraikan oleh kuasa pengurapan Roh Kudus itu memiliki kecerdasan spiritual. Orang yang dimeteraikan oleh kuasa pengurapan Roh Kudus itu berbuah-buah. Orang yang dimeteraikan oleh pengurapan Roh Kudus menjadi berkat di tengah-tengah goncangan, menjadi berkat mengalirkan kekuatan aliran air hidup, sehingga menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian, menciptakan ketenangan, ketentraman. Kata dalam pujian tadi apa Gandul Gusti, ayam tentram. Gandul itu suatu perjuangan. Saudara pernah tidak hidup di kampung belum pernah gandul truk, gandul kol. Dulu di kampung, di pelosok-pelosok itu angkutan orang, angkutan barang itu jadi satu, ya kan? Model kol gitu. Kalau kabinnya dicopot itu jadi pickup, gitu kan? Itu di dalam itu sudah penuh, maka supaya bisa terangkut, di belakang itu kan, kalau jalan dulu kan ada pancian itu kan. Di situ sebenarnya hanya untuk kernet, karena mancing begini suruh lihat ngarep, lihat depan. Tetapi penumpang-penumpang yang penting bisa ikut, yang penting katut, maka ikut gandul di situ. Kata gandul itu ada suatu perjuangan. Berarti sudah berjuang untuk berpegangan. Biasa saya pernah masalah. Kampung saya kan waktu jauh dari jalan provinsi, kira-kira berapa itu? 7 kilo kan, 7 kilo, 8 kilo lah. Dari jalan provinsi ke kampung kami itu di daerah Jogja sana, jauh. Itu tahun 85 itu baru mulai, makadam itu baru mulai di aspal, saya SMP itu. Nanti angkutan ke kampung kami itu angkutan desa zaman dulu. Jadi gandul, tidak bisa di dalam karena sudah penuh dari pangkalan yang pertama. Gandul-gandul di belakang belantong begitu tuh. Dan sampai sekarang masih juga dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok pedalaman. Gandul. Itu sudah perjuangan. Jadi kata gandul itu ada suatu aktivitas dari kita. Ada apa? Kenapa kita sampai gandul? Aku perlu masalahnya. Perlu apa? Perlu kalau ini bicara kita gandul di angkutan itu, kita perlu sampai tujuan. Nah, sudah penuh. Yang penting ada pegangan, maka aku akan pegangan erat supaya sampai tujuan. Saudara, satu perjuangan. Bagaimana ketika kita ini harus mendapatkan pengurapan roh yang terus dari hari ke hari dibaharui terus, dari hari ke hari dibaharui terus. Kita berbuah-buah, kita menjadi berkat di tengah-tengah goncangan. Bagaimana mendapatkan itu? Kita dituntut untuk tetap bertekun dengan sehati, bersama-sama di dalam doa, di dalam sembah. Sehingga janji Tuhan itu nanti terus dinyatakan setahap demi setahap. Ketika janji Tuhan itu dinyatakan, pengurapan roh itu dipercayakan, dipinjamkan atas kita masing-masing pribadi, melewati proses pertobatan, melewati proses penyesalan, melewati proses minggu lalu sudah kita baca, melewati proses perjuangan hidup yang
luar biasa. Ketika itu kita pahami, ketika itu kita mengerti, maka kita ini menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru yang seperti apa? Hidup oleh Roh. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa ditawar. Banyak mendak ngono, guys. Saya pun tidak bisa nawar kok. Saya tidak bisa melobi Tuhan kok hukumnya ngono mbok diubah sithik, direvisi sithik. Siapa kita sehingga mau merevisi hukum kerajaan Allah? Taat ya diberkati, tidak taat ya silakan milih jalan dewe. Hukumnya itu berat. Tapi kalau kita mendapat kasih karunia, yang berat itu diringankan karena kita difasilitasi. Nah, rahasianya kan di sini. Kita difasilitasi kekuatan, kemampuan untuk menanggung itu. Jadi jangan berkata berat dulu. Gak iso nek ngono. Lah, karena lambe wis kadung ngomong gak iso, afirmasinya sudah negatif, maka yang masuk negatif. Padahal kemampuan itu dari Tuhan, kesanggupan itu dari Tuhan. Daging memang lemah, maka roh yang kuat itu membawa hidup kita menjadi manusia baru. Coba dibaca Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 mulai ayat 17. Efesus pasal 4 mulai ayat 17. Jadi membangun kesetiaan untuk menerima janji Tuhan, itu kita harus siap menjadi manusia baru. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. ya, perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. ya. Jadi hidup dalam pengurapan roh. Roh Kudus itu meterai jaminan untuk kita mendapat janji-janji Tuhan itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pemeteraian, pengurapan roh itu, maka Rasul Paulus menegaskan kembali kepada jemaat Efesus, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, sementara jauh hidup dari persekutuan dengan Tuhan. Orang itu kalau sudah tidak suka ibadah, tidak suka doa, tidak suka penyembahan, ini bibit kehancuran. Memang rumusnya begitu. Orang itu dikuasai kebodohan, dan karena kedegilan hati mereka, nggak cuma bodoh, degil itu ya sudah keras hati, bodoh campur baur dari situ. Dikandani bolak-balik nggak ngerti-ngerti, kandani bolak-balik diajar nggak ngerti-ngerti. Degil. Muridnya Tuhan Yesus itu sampai dikatakan, karena kedegilanmu
Itu muridnya Tuhan. Langsung tatap muka belajar kalau Tuhan Yesus. Karena kedegilannya, mereka nggak ngerti. Perasaan orang itu menjadi tumpul. Karena perasaannya tumpul, maka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jadi turutin nafsu. Nek lanang itu rumoso ganteng, disanjung orang, dipuji orang, kan merasa terangkat kan. Jangan terjebak dengan pujian. Biarlah pujian itu saudara arahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab ketika dia kita tinggikan, ketika glorified itu bagi dia, maka roh itu tetap ada di dalam hidup saudara. Jaminan materai yang menjadi jaminan untuk mendapat semua janji Tuhan itu tetap ada pada saudara. Tetapi yang lalu sudah kita baca juga hari Rabu, ketika orang itu menjadi congkak, ketika orang itu menjadi sombong, disitulah awal kehancuran. Tetaplah rendah hati, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, tetaplah menjadi manusia baru. Sehingga saudara menjadi berkat di mana-mana. Karena hawa nafsu itu mengerjakan segala keserakahan, segala macam kecemaran. Jadi orang itu kalau degil, sementara dikuasai nafsu macam-macam, orang itu jadi serakah, tindakannya serakah. Nah, orang yang diurapi Roh Kudus itu mengenal Kristus. Tetapi kamu bukan demikian. Terus kamu telah belajar mengenal Kristus, ya, karena kamu telah mendengar tentang Dia Ya. dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, terus dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, Janganlah kamu berbuat dosa janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Menjadi manusia baru, maka kita mengenal Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, kita mengenal pengajaran itu. Bagaimana hidup di dalam pengajaran firman Tuhan membawa hidup kita supaya kita tidak disesatkan. Roh itu memperbarui. Roh itu terus memberikan kekuatan karena dia berkemah di dalam hidup kita. Jangan ada dusta. Sebab bapa segala dusta adalah siapa? Iblis. Jadi ingat, ketika saudara mau ngomong tidak jujur, ingat, tidak jujur itu berarti ngikuti bapaknya. Siapa bapaknya ketidakjujuran? Iblis. Saudara mau ikuti bapak surgawi atau bapak nerakawi? Buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama manusia.
dalam hal ini saudara juga harus bijak. Saudara harus cerdik dan tulus. Saudara bisnis, pengusaha kan punya strategi khusus, pakem perusahaan. Bagaimana saudara menyimpang privasi untuk saudara tidak sampaikan kepada rival bisnismen saudara, kan gitu kan? Jadi meresponi, menanggapi tentang kejujuran, bukan berarti saudara jujur belak-belakan kepada siapa saja, kan tidak begitu maksudnya. Ada hikmat, ada tindakan yang bijak, tetapi terkandung ketulusan hati. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Terus janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun Ya. mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Jadi yang dulu mencuri jangan mencuri lagi. Ini pengajaran dasar sebenarnya. Mencuri, saudara kembangkan sendiri. Mencuri apa? Ya kan nanti nyolong apa lu masuk ya nyolong video tonggo ya enggak. Nah itu kan kalau ini tingkatannya penyembah, maka ada hal-hal yang cukup secret, sangat rahasia banget, tetapi itu bagian yang harus saudara kerjakan. Tapi tidak saudara kerjakan, saudara sikap untuk yang lain, maka itulah pencurian. Saudara ibadah waktu untuk Tuhan, saudara pakai untuk yang lain, itu perampasan. Haknya Tuhan, sabat itu haknya Tuhan, miliknya Tuhan, tetapi saudara rampas. Saudara lebih nyaman. Akan ada orang nyaman tidak ibadah ya nyaman-nyaman saja dengan dalih apapun. Makanya bagaimana saudara berjuang bisa memanage waktu sedemikian rupa sehingga ibadah itu di atas segala-galanya. Setelah ibadah hari Minggu saudara mau piknik kemana silakan, kan gitu kan? Kan ibadahnya berapa menit, hanya berapa jam. Mau sebanyak waktu saudara bisa bercengkerama dengan anak-anak, dengan keluarga, mau piknik kemana, mau happy kemana, banyak waktu. Makanya ada hukum sabat. Hukum sabat menurut aturan-aturan itu sakit. Ketika saudara melakukan sesuatu di hari sabat, artinya tidak ibadah sama sekali, saudara mau jungkir jempalik, tidak akan ada hasilnya. Loh, aturannya ngono, aturan sabat itu. Tapi ketika saudara memperhatikan sabat, ibarat saudara itu sudah membuka pintu. Sampai dikatakan firman Tuhan, sampai 24 jam pintu berkat tidak tertutup untuk saudara. Saudara tidurnya diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Saudara sudah mendahulukan sabat. Waktu saudara khususkan untuk Tuhan, setelah itu baru ngurusi yang lain. Ngurusi berkat yang dikirim tadi. Karena 24 jam tidak tertutup. Saudara bisa bayangkan ya apa? Tuhan itu tidak kurang tidak kurang-kurang bagaimana caranya supaya umat Tuhan terberkati, terpelihara. Ngatur hidup kita itu sedemikian luar biasa. Jadi jangan mencuri lagi waktu untuk Tuhan, jangan dicuri. Yuk bergerak lagi. Saya kasih tahu, sampai suatu saat saudara itu perlu diberkati. Ada saatnya saudara pelayanan tidak hanya di sini kan gitu kan. Saudara bisa keluar, kita sama-sama kemana, bisa melamar orang-orang yang memerlukan topangan. Kita bisa memberkati mereka. Ada seorang pengusaha,
yang berangkat dari kesederhanaan, setelah kenistaan, yang berjuang bagaimana bisa menjadi berkat, bukan gembala. Bagaimana bisa menjadi berkat, bagian dari tim penggembalaan. Dan itu luar biasa. Kerinduannya itu diperhatikan oleh Tuhan. Dari satu orang ini, akhirnya mereka punya tim. Ada orang, loh aku tak bergabung. Saudara, mereka itu kalau ada waktu di luar aktivitas perusahaan, mereka kemana? Dengan tim penggembalaan. Bisa disupport firman, puji-pujian, semangat. Sudah bisa bayangin, kalau kita hanya berpikir personal, bagaimana hari-hari hidup saudara nanti tidak akan terbuka. Masih ada kok orang yang sangat menderita di bawah saudara penderitaannya, atau di atas saudara penderitaannya? Sangat banyak. Seringkali kita terkurung dengan persoalan sendiri. Sementara Tuhan katakan, yang letih lesu berbeban berat datanglah. Untuk apa? Ternyata Tuhan tambah pikul aku. Ya selama ini sibuk mikul kumu sendiri, maka berat. Coba kamu belajar mikul kunya orang lain, maka kumu menjadi ringan. Itu rumusnya Tuhan. Yang utak mikir kumu bebanmu dewe, itu yang semakin memperberat hidup. Tetapi ketika kita mengikuti alurnya Tuhan, pikulah kok yang kupasang, misi untuk jiwa-jiwa, pikul ini, tanggung ini, maka kumu menjadi ringan. Itu aturannya Tuhan, itu rumusnya. Rumus dunia kan enggak. Nah, wis sorong-sorong ini kok malah nanggung beban kayak apa sih? Pendeta Sinto Imanjane, aku bersaksi teman-temanku di luar sana itu ditopang oleh tim-tim yang seperti itu. Nah, kalau bicara nominal ya sangat besar. Gembala hanya menyalurkan, kita memberkati tepat sasaran. Bahwa berkat finansial itu taruh dompet, taruh di karung, karena banyak. Oh bagus, karena banyak. Masih banyak orang-orang yang perlu lawatan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tulus, umat Tuhan yang tulus, bukan di kota, pinggiran kota, tapi di dalam sana, di pelosok-pelosok sana. Ada yang beribadah dalam kondisi dindingnya sudah bolong-bolong begitu, lantainya masih tanah. Kalau pendetanya kaya, tidak mungkin seperti itu. Kalau umatnya kaya, punya uang, punya penghasilan yang cukup, tidak mungkin seperti itu. Karena memang mereka hidup dalam situasi kondisi yang sulit menurut analisis pengusaha. Nah, sinergi untuk saling memperhatikan satu sama lain demi pembangunan tubuh Kristus. Kita berpikir, bergumul, menanggungku itu ke sana. Misi untuk sinergi membangun gereja tubuh Kristus, misi untuk keselamatan jiwa-jiwa, merawat jiwa-jiwa, ini bagian kita. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara tahu, tidak usah diuraikan perkataan kotor itu seperti apa.
seorang istri bilang, tidak cuma begitu. Nah, terus perkataan yang sangat tidak pantas untuk seorang istri, untuk seorang perempuan, dihabiskan suami saya, ditujukan untuk saya. Bisa bayangin ngomong yes, akan dulu matur nuwun Mas. Manusia itu terlampau lemah, terlampau lemah, terlampau cengeng. Makanya saya katakan, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak saudara, bimbing, hantar, support mereka menjadi anak-anak yang mandiri. Perempuan ya perempuan yang mandiri, laki-laki mandiri. Perempuan malas yang ditayangkan di TV, ditayangkan di mana ini, di Facebook, di YouTube, menjadi korban pembunuhan dengan alasan ini itu. Laki-laki yang malas, yang cengeng, tidak memiliki mental yang cukup, di PHK, dipulangkan dari tempat pekerjaan mereka, dari satu negara, pulang stres, anaknya dibunuh. Kapan hari itu di mana? Rusia jadi bapak, anaknya nangis, tidak diam-diam, dibanting, ya mati. Karena tidak punya mental. Yang dimiliki hanya hawa nafsu. Kalau sudah bicara hawa nafsu ini, tidak pandang itu umur masih di bawah 20 mungkin, masih di atas, sudah di atas 60 mungkin. Kalau bicara hawa nafsu, bicara punya dan tidak punya materi sama saja. Orang yang kedunungan hawa nafsu, buta mata. Dan cuma anak kandungnya sendiri loh, nangis mungkin karena lapar, perlu minum dan lain sebagainya, dibanting. Anak umur 3 tahun, itu saya bayangin dibanting. Kucingnya dibanting, saudara banting kirek ya, banting anjing sampai mati, difoto, dilaporkan ke penjara saudara. Apa mana anjing tok banting, tok belet, tok pangan. Sekarang ada hukumnya. Jadi jangan macam-macam saudara. Nanti anjing disembelih aja lah. Saudara ketahuan orang, ada bukti fisik, sudah dilaporkan kena penjara. Kena 5 tahun saudara. Nah terus anjing mati gemuk gimana? Ya dikubur. Itu hewan dilindungi sekarang. Kucing juga begitu. Jadi orang yang hidup dalam pengurapan roh itu betul-betul hidup dalam suasana kerajaan surga. Terkontrol, pikirannya terkontrol, perasaannya terkontrol, hatinya terkontrol. Roh Kudus yang mengontrol. Makanya jangan beri peluang untuk iblis, jangan beri kesempatan iblis. Capek ngurusi keluarga, capek ngurusi rumah, capek ngurusi anak, wis paling down. Doa. Kau nek tok terus ke emosimu, anakmu tok keplai. Dan sampai itu berulang-ulang kali, sampai kelewatan, membawa saudara dalam penjara nanti. Hati-hati. Mendidik boleh, itu ada batasan. Cuma mau cupi, cuma mau selentik, mau untuk seblek kakinya, ada batasannya, gitu kan?
Jadi kita harus ngerti sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup dalam pengurapan roh. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, apalagi didengar anakmu, apalagi didengar cucumu. Oke? Apalagi mengatai istri, ngatai suami, suami ngatai anak, anakmu dengar. Saudara sedang menanamkan bibit kebencian. Ketika saudara menanam onak duri, suatu saat saudara juga akan menuai puting beliung. Ketika onak duri saudara tanam atas anakmu, nanti yang menanam itu sendiri yang menuai. Amin. Amin. Orang lain tidak mungkin menuai. Kalau orang lain ngerti kok, oh ini tanggungannya wong itu. Orang lain tidak akan panen. Tetapi yang menanam itu yang akan menuai. Tanamkan bibit yang baik untuk anak-anakmu. Tanamkan bibit yang baik untuk cucu-cucumu. Saudara akan menuai sesuatu yang besar. Itu bagian dari kesetiaan. Kita tidak bisa. Ayo maksimalkan. Bapak-bapak, ayo maksimalkan. Ayo perang. Perang apa? Memerangi kekuatan setan yang memprovokasi umat itu loh. Bukan perang kayak Rusia, Ukraina, Israel karo Hamas, bukan gitu. Perang kita bukan begitu. Peperangan kita adalah melawan roh-roh di udara, kekuatan setan yang selalu mempengaruhi, selalu menjebak, selalu memprovokasi. Tadinya tidak ngapa-ngapa, ngerti-ngerti kok begitu sangarnya, begitu bencinya. Ya itu kan bukan pekerjaan roh. Pokok kalau yang bukan pekerjaan roh, itu pekerjaan sama meneh, kalau tidak pekerjaannya iblis. Jadi ini hanya dua pilihan, melu iblis atau melu kerajaan surga. Cuman wanine ini keberaniannya, marketingnya iblis itu wanine ini. Dia bisa DPD di depan. Biaya bisa ditarik dengan artinya hawa nafsu manusia diujung. Apa-apa, anda ngene kok, mana tak? Iya kan? Padahal firman sudah mengatakan tidak, itu dosa, itu salah. Upah dosa adalah maut. Tetapi daging mengatakan, alam tidak mau itu. Rasa penting. Aku tak tanggungi dewi. Apa dampaknya mau liyo? Aku awak-awakku dewi. Aku duit-duitku dewi kok. Uang kok resek. Nek urusan hidup dan mati, urusan kerajaan surga dan kerajaan maut, kan urusanmu karo Tuhan memang. Ya kan? Ada yang bilang, apa kok pendeta melu-melu? Apa gembala melu-melu? Nah aku ngomong ini, piu, tidak ada orang lapor, saudara nanti curiga, apa gembala? Nek saudara itu masih percaya gembala saudara ini dipercaya Pak Marifah, ya sudah aku tak ngomong. Tetapi nek saudara tidak percaya, anggap aja apa mureh, ngoceh ngono wae, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya yang ngerasakan kan pribadi-pribadi. Apa gembala melu-melu? Ibu urusanku dewe, keluarga-keluarga dewe, mau tak hancurkan sendiri juga hak. Ini urusanku. Itu duit-duitku dewe, bah aku persembahan atau gak persembahan itu duit-duitku dewe. Lah mau gembala musik-musik. Tanya, ada nggak yang laporan dengan kalimat seperti itu? Ya ada langsung atau WA langsung maju ke depan.
Ya salah kalau begitu. Sekarang boleh. Jujur aja. Kadang saya dicurigai, dikira ada laporan ini, laporan itu, masuk dengan gembala. Ruangan ini adalah ruangan doa untuk umum. Siapa saja boleh datang berdoa di sini. Depan ditutup, depan belakang. Ini belum banyak. Nanti kalau suatu saat ini sibuk aktivitas sembah. Nanti kalau fasilitasnya sudah ini sudah semakin terkenai, nanti kan semakin enak. Saudara khusus, saudara tidak terganggu dengan aktivitas belakang. Kita keluar masuk itu kadang masuk sini juga tidak ketemu saya. Saya juga banyak aktivitas. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jadi kuasa pengurapan roh dimeteraikan atas masing-masing pribadi menjelang kemuliaan Tuhan, menjelang penyelamatan yang luar biasa itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. ya, Demikian pula segala kejahatan. segala kejahatan, apapun bentuknya, segala kejahatan harus ditinggalkan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara. Ini bukan kemauan pendeta, bukan kemauan siapapun, tetapi ini aturan kerajaan surga. Saudara sepakat tidak nih? Pertikaian tidak perlu dipakai. Artinya akhiri pertikaian. Ya kan? Saudara jangan pikir hidup itu ketika sudah punya uang sudah cukup lah. Aku sudah cukup. Aku sudah aman kalau aku sudah sendiri duit dewe. Aku makan, sampai rumah. Aku makan dan minta suami. Aku bisa cari sendiri. Hati-hati. Kalau saya didik anak ya apapun, kamu kerja, suamimu bekerja, jangan ada sesuatu yang mengganjal, sehingga karena kamu bekerja, kamu merasa, aku duit-duitku dewi, aku sok boleh pangan dewi. Andai kata itu terbersih dalam perasaan, tidak boleh. Tuhan itu hanya satu. Manusia boleh dibohongi, tetapi Tuhan yang kita sembah itu keadilannya sempurna. Jadi jangan sampai ketika hidupmu sudah tercukupi secara materi. Kalau tadi saya katakan sebagai perempuan yang mandiri, bukan berarti terus ego, terus merasa bisa, merasa mampu, tidak begitu juga. Kalau sudah sebagai seorang istri punya kemampuan yang punya talenta, kemampuan yang berlebih dari yang lain, sudah bisa melengkapi, bukan mengungguli suami, bukan merasa hebat dari suami. Jangan. Apapun yang sudah terima, apapun yang sudah kerjakan, tetaplah miliki kerendahan hati. Suami tetap suami. Yang Tuhan taruh dalam hidup saudara menjadi pimpinan di dalam hidup saudara. Tidak selamanya suami itu hebat, kuat, sumber segala-galanya. Kesetiaan itu nanti akan teruji ketika suamimu diizinkan Tuhan seperti Tuhan Yesus.
tidak berdaya, seperti domba dibawa ke tempat pembantaian. Keluh gak iso ngomong. Apakah seperti itu saudara tega ikut mengkondisikan suamimu? Ini gak pandang no, gak ada tua loh ya. Amunnya tua itu sensitif kan. Sehingga tadi lelucon karo generasi akhir sama. Diamati sekuato. Wong tua umur 70 lucu ya. Jangan menjadi orang tua imam yang lucu dilihat anak cucu. Amin. Amin. Jangan menjadi oma-oma yang genit, opa-opa yang keren. Ayo ciptakan komunitas yang kondusif. Jangan aku sudah umur sampai ora produktif. Lah iku ora pola pikir menungso. Sebab konotasi kata produktif erat kaitannya dengan persoalan materi. Jangan begitu. Saudara itu dimeteraikan oleh kuasa pengurapan Roh Kudus. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang itu. Segala bentuk kejahatan, sehingga hatimu clear, pikiranmu clear, jiwamu clear, enteng uripmu. Ketika saudara tidak memusuhi orang, ada orang memusuhi saudara, saudara datang ke orang itu, saudara menang. Nah, saudara tidak punya hati apa-apa kok, tidak punya kepahitan hati, tidak jaga, tidak apa-apa kok. Orang jadi mikir ketika orang itu tidak suka dengan saudara, saudara bisa dekat dengan orang itu, mendekati orang itu, turun. Diajak ngombe, bukan ngombe-ngombe, dijak ngopi, dijak makan, saudara sudah menang. Musuh sudah takluk. Mikir orang seperti itu jadi lah karena apa? Saudara enteng, saudara ringan, saudara tidak punya beban apa-apa, saudara tidak punya kepahitan hati, tidak punya kejengkelan, tidak punya kemarahan yang berat untuk orang. Nah, Roh Kudus itu seperti itu. Tengah-tengah keluarga, tengah-tengah perusahaan dinamika kehidupan di tengah-tengah perusahaan kan seperti itu. Persaingan itu saudara. Jangan perusahaan, di organisasi gereja saja loh. Persaingan jabatan itu ada kok. Kan gitu kan. Saling cemburu dengan posisi itu kok seperti itu ya. Itu kok dipercaya ini kan. Jane ya aku dhisik. Ono kok ngono. Apa meneh di perusahaan. Tetapi ketika saudara hadir sebagai pribadi-pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus, dimeteraikan demi keselamatanmu, tidak usah takut. Saudara happy saja. Loh memang saudara tidak punya kepahitan hati, tidak punya kejengkelan, tidak punya niat jahat kok. Hatimu resik, menang tanpa bolo sudah. Bolomu gak ketok, malaikat mengawal saudara. Sudah. Orang itu kalau sudah ditaklukkan oleh kekuatan kasih, itu gak bisa ngomong. Wis kok ngomong ngamuk sak kamu saudara datang. Nah, saudara tidak ada kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, yang penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni terus. Bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, manusia baru seperti ini. Kalau ada orang yang tidak mengampuni, lawas. Manusia lama. Manusia baru dalam Kristus mengampuni karena Kristus sudah mengampuni kita. Hati-hati. Kalau saudara terlalu lama neng gudang menjadi manusia lama, gue suwe-suwe dirijek, ngebak-bak iku
gudang. Pangan tikus bisa. Barang kalau berlama-lama di gudang itu rusak orang. Tambah rusak atau tambah baik? Tambah rusak. Hati-hati. Tetap gandel Gusti. Gandel. Ya. Tim musik itu jangan pergi-pergi, full aja di sini. Ini tak jangan gandel itu. Enteng dulu. Aku tenang. Pasukan harus siap. Pokoknya tim doa harus siap. Pada saatnya kalau gembala naik, saudara siap, naik. Siap di sini, siap di sini. Amin. Sudah saatnya. Saudara harus bangkit. Jadi jangan galau-galauan lagi lah. Yang lalu sudah berlalu. Manusia lama ditinggalkan, menjadi manusia yang baru. Amin. Terus terang saya itu kalau merasa perang dewi, juga yang ini ngadepi persoalan begini, yang sana ngadepi persoalan begini, yang sana ngadepi persoalan, yang di luar kota ngadepi masalah begini, minta doa dari luar pulau ngadepi persoalan seperti ini. Kalau tim itu tidak bangkit, aku perang dewi. Yang pastori mau menegak bangkit. Udah kok kamar tuh terangnya bilang, terus sarungnya ditinggal nengkenya udah. Sembarang kalian sudah ada, karena tidak sadar doa bukan seperti itu. Penyembah tidak boleh seperti itu. Saatnya harus menyatakan siap menjadi alatnya Tuhan, menjadi pelaksana dari ketetapan Tuhan. Tugas misi gereja Tuhan pada akhir zaman, belajar fokus untuk mengalirkan aliran air hidup. Saudara punya kemampuan dari Tuhan yang luar biasa. Saatnya dibersihkan. Ini Tuhan, silakan. Saatnya Tuhan mempercayakan, maka saudara harus siap. Jangan sibuk dengan program pribadi, tapi sibuklah dengan programnya Tuhan, maka saudara juga akan semakin terangkat. Saudara sudah terasa mau terima berkat, tapi program pribadimu ngerantai program untuk Tuhan malah belum tertulis. Ayo. Saya itu kalau ada berkat mungkin tidak tersangka begitu, tidak terduga, bukan tidak tersangka, berkat tidak terduga begitu. Jadi doakan, saya ikut-ikut. Kalau ada loh, saya gitu, kalau ada untuk ini gimana? Kalau tidak, tidak apa-apa. Damai kan? Ojo merungsul lah, urip itu dijalani, ditatai dengan legowo. Nanti kuasa Tuhan pasti dinyatakan atas kita. Tetap memiliki kelembutan hati, miliki kerendahan hati setiap saat. Itu harus. Ketika tanda-tanda zaman yang sedemikian terjadi, kita tetap melembutkan hati. Bapa, lembutkan hatiku. Puji
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, lembutlah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, ucapan syukur, pujian syukur bagi Tuhan itu yang terus akan membawa hidup kita kepada satu rancangan di mana saudara dipakai oleh Tuhan. Jadi ketika kita ini siap memikul beban, dimulai dengan keyakinan bahwa hidupmu dalam pengurapan Roh Allah. Ketika hidupmu dalam pengurapan Roh Allah, maka ada kuasa, ada kekuatan, ada kemuliaan yang sempurna. Ketika ada kemuliaan yang sempurna, maka Tuhan nyatakan perlindungan, nyatakan kekuatannya itu dengan dahsyat. Yesaya 61. Yesaya 61. Ayat pertama, kabar selamat kepada Sion. Ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Terus Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, ya, dan merawat orang-orang yang remuk hati, ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, Terus? dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3. untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, Ya. minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, jadi Tuhan mempercayakan misi untuk menyatakan, untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Jadi ketika saudara difasilitasi oleh Tuhan, baik secara rohani, demikian juga secara batiniah, baik secara jiwani, secara akal budi, secara materi, Tuhan percayakan pada saudara. Tuhan mau saudara memperlihatkan keagungan Tuhan. Sadari, syukuri bahwa semua karena
anugerah Tuhan, semua karena Tuhan. Kalau kita sadar itu, maka Tuhan itu menambah-nambah. Jadi kalau roh Tuhan ada padaku, roh Tuhan ada pada kita, saudara membawa kabar baik untuk orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan kabar pembebasan, menyampaikan kelepasan, memberitakan tahun rahmat, bahwa ada pemulihan. Sudah saatnya Tuhan mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan memulihkan umat-Nya. Sebagai perhiasan ganti abu, ganti perkabungan. Ada saatnya ternyata suasana yang berat, gundah gulana, itu diizinkan Tuhan. Sesaat memuji kita, sesaat memurnikan kita. Dan ketika Tuhan memulihkan saudara, untuk membawa saudara dalam kemuliaan demi kemuliaan, ada pujian, ada nyanyian, sukacita untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Jadi ketika saudara hidup di dalam roh, saudara harus berpikir, saudara siap mikir wong liya. Orang yang remuk hati, bahkan dikatakan di dalam pasal yang lain, bahkan orang yang tidak punya tempat, saudara siap. Untung kita dikasih hikmat, punya yayasan. Saya paham, tidak semua jemaat bisa menjadi mentor, tidak semua orang bisa membimbing orang. Tetapi saudara dikasih kepercayaan, dikasih kemampuan yang berbeda untuk melengkapi kemampuan kekurangan yang lain. Ada seorang hamba Tuhan single parent, dipercaya ngurusi anak-anak yatim, bahkan yatim piatu. Tidak cuma satu, pernah sampai 11 orang. Saya sendiri berpikir, hamba Tuhan ini bisa mikir begini, bisa menanggung sedemikian. Cara Tuhan memelihara mereka bukan pengusaha, tidak punya usaha. Ada orang melahirkan karena ada masalah dengan mertuanya, diancam ketika kamu nanti satu saat sampai tambah anak lagi, saya tidak bisa menerima dan lain sebagainya. Maka anak ini diserahkan ke pendeta. Mana mungkin seorang pendeta bisa menolak jiwa itu, sementara seorang hamba Tuhan itu dipercaya untuk memelihara jiwa-jiwa. Sebelum anak itu lahir sudah disampaikan, nanti begini itu, kalau ya enggak apa-apa. Lahir kembar bisa. Saya katakan luar biasa. Semangat itu. Ketika kita siap nanggung beban, kita siap menjalankan programnya Tuhan. Kalau yayasan memperhatikan orang-orang yang keserakahan, kalau bahasanya Romo dulu orang-orang keserakahan, ini programnya Tuhan. Seorang hamba Tuhan hanya menjalankan. Aku nolak juga itu. Karena ketika beliau, kamu ada ini, ada sekian jiwa, kamu siap enggak? Pertanyaannya beliau begitu, saya mau bilang enggak siap, enggak bisa. Sudah ada aturan.
Ini programnya Tuhan. Orang-orang yang terlibat dalam programnya Tuhan seperti ini. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, ayat 4, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, Terus tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. ya, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Terus Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. dan akan dinamai pelayan Allah kita, Ya, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Jadi, kalau kita terlibat dalam proyeknya Tuhan, programnya Tuhan, memperhatikan jiwa-jiwa, ditambah apa dikurangi? Ditambah apa dikurangi? Tambah apa kurang? Sudah pengen ditambah? Masuklah dalam programnya Tuhan. Jadi ketika saudara masuk dalam programnya Tuhan, orang lain, kalau saudara pengusaha, relasi saudara dibuka oleh Tuhan, relasimu semakin banyak. Ketika relasimu semakin banyak, berkat yang Tuhan percayakan, profit dalam perusahaanmu semakin besar. Ojo bingung, jangan bingung. Kalau bingung, tanya gembala. Bukan gembala pengen makan enak. Udah, gembala itu oseng-oseng baru payah sak kembangnya aja hampir tiap hari itu. Kalau saudara belum pernah merasakan, karena saudara sering makan nikmat, satu saat ben ngerasanya mungkin dinolkan sampai gak anu, dan saudara merasakan makanannya gembala. Saya katakan berulang kali, gembala ini kalau soal makan tidak ribet. Jangan bandingkan saya dengan pendeta yang lain yang ribet dengan makanan. Saya tidak ribet dengan makanan. Saya lahir dari kampung. Penderitaan orang kampung seperti apa? Cari makan seperti apa? Masak dengan sesuatu yang natural dari kebun sendiri biasa. Jadi kalau kita terlibat di dalam proyeknya Tuhan, orang-orang luar dikirim melayani saudara, ngedeke saudara, ngedeke usahamu, ngedeke bisnismu. Iya coba. Saudara mau pusing boleh dewe, saudara dicari orang loh. Bukan saudara susah boleh, saudara dicari orang. Amin. Amin. Saudara dicari orang, saudara dicari berkat, tidak usah khawatir. Makanya kamu berkatnya banyak, bertambah-tambah. Tanya sama gembala. Dan kalau sudah tidak tanya, tak tanya, jangan risih. Apa melu-melu? Duit-duitku dewe, aku kerja dewe. Jalur dibidi nih menunggu. Jalur ditelikung karo Tuhan. Gembala hanya menjalankan programnya Tuhan. Bukan pengen rumah mewah, bukan pengen yang hebat-hebat, enggak. Buat Tuhan yang hebat. Kita laksanakan ke programnya Tuhan. Mari kita melek mata, melek batin. Saudara-saudara kita masih banyak yang sangat menderita, sangat susah. Masuk ketika sudah diberkati, sudah mau pejamkan mata. Saudara bisa gonta-ganti sepatu, bisa gonta-ganti sandal. Sementara orang belum pernah merasakan pakai sandal itu kayak ngopo. Pakai sepatu itu seperti apa? Kita harus terbuka terhadap gerakan pembawaan tubuh Kristus. Sementara kita menyambut kegerakan besar ke depan, kita harus yakin setahap demi setahap kita jalani. Terus ayat selanjutnya, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. ya terus
Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, Ya. kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat dari negerimu. Ya, terus? Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saudara kan pernah menderita. Penderitaan itu ternyata ditampung karo Tuhan. Penderitaan itu diperhitungkan Tuhan. Ketika sudah menanggung penderitaan, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara katakan? Apa yang saudara pikirkan? Diukur oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Satu saat saudara teruji, saudara diganti. Tuhan ini gak urian. Sampai ngono ya, Tuhan mikir ya. Kalau kita ini sedang menderita bahkan udah, saudara mikirnya kan, nopo ya ora ono nyapa aku. Bahkan seakan aku ini diludahi sebagai orang yang bernoda, sebagai orang yang tidak berharga, lebih berharga sampah ketimbang aku. Gak apa-apa. Firman Tuhan mengatakan itu diperhitungkan, Tuhan didelok terus. Saudara pak menderita itu Tuhan itu cedak banget deloki untungmu kaya apa, lidahe kaya apa, obahe motomu kaya apa, didelok ngandane. Ternyata Tuhan menyiapkan kemuliaan yang sedemikian karena saudara tetap punya iman, saudara tahan uji, saudara tetap setia, tidak melakukan kejahatan saat penderitaan terjadi. Amin. Kristus tidak mengatakan sesuatu yang jahat ketika salib mahkota duri itu dia rasakan, dia pakai. Dia hanya katakan ampuni mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itulah kemuliaan saudara. Ketika saudara dikondisikan, ketika saudara dibuang, saudara bisa mengampuni, saudara bisa menganggap orang lain berharga. Sebab aku, Tuhan mencintai hukum, dikatakan begitu, dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, Ya. dan akan mengikat perjanjian abadi denganmu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. mereka ternyata keturunannya orang yang diberkati Tuhan. Ketika saudara menjalani penderitaan hidup, tetap setia. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, seakan orang menilai tidak produktif, istri gak bisa ngomong-ngomong, suami gak bisa ngomong-ngomong, seakan-akan hidupmu itu tidak berharga. Tapi ketika dalam situasi seperti itu, sudah tetap jalani dengan setia, berdoa, mohon ampun kepada Tuhan. Jangan berkata jahat, jangan berpikir jahat kepada orang lain. Anggap orang lain berharga memang. Saudara merasa hina, aku paling hina Tuhan di antara mereka. Saat itu saudara ternyata sedang mengukir generasi yang diberkati Tuhan. Saudara sedang mengukir anak keturunanmu. Saudara sedang mengukir cucumu, cucu yang diberkati oleh Tuhan, cucu yang dipercaya bangsa-bangsa, dipercaya kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Anak cucunya orang yang diberkati Tuhan, keturunannya orang yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Terus, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Terus, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah
menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Tuhan saat yang menyatakan kemuliaan, menumbuhkan kebenaran, menumbuhkan puji-pujian atas semua bangsa kepada setiap pribadi umat pilihan Tuhan. Ketika saudara siap menanggung beban kegerakan pembangunan tubuh Kristus, saudara siap memikul pengajaran tabut perjanjian demi kesempurnaan gereja Tuhan, maka ada kemuliaan yang tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Sebab kemuliaan itu bagian saudara, para pelaksana dari rancangan Tuhan, para pelaksana dari keputusan Tuhan. Biarlah roh yang hidup itu memenuhi hidupmu. Biarlah kuasa di tempat maha tinggi menguasai hidupmu, memulihkan saudara sampai kemuliaan Tuhan nyata sempurna atas pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhi. Haleluya.
melahirkan kami dari segala cacat celah. Dengan kuasa pengurapan Roh terus menguasai. Biarlah Tuhan mengambil alih sepenuhnya hidupnya, sehingga kamu terus belajar setia dalam kondisi situasi apapun. Kami belajar setia Bapa Tuhan, terus mengamat-amati setiap pergerakan hidup kami, bahkan sampai bagian sel yang terkecil dari hidup kami. Tuhan sangat memperhatikan. Ajar kami untuk setia dalam situasi kondisi di mana kami menanggung beban, sementara kami merasakan pressure yang dahsyat, tekanan demi tekanan yang seakan kami sulit untuk bergerak, sulit untuk tegak, tercacak di tengah-tengah kondisi sedemikian. Kasih setia Tuhan terus nyata di tengah-tengah kami. Belajar setia menanggung beban, belajar setia melaksanakan program kerajaan Allah. Tuhan memfasilitasi kuasa pengurapan Roh untuk kami membawa kabar rahmat, kabar baik, kabar kemuliaan, kabar pembebasan, kabar kemerdekaan, kabar kesembuhan, kabar kebangkitan atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memperhatikan seruan doa umat-Mu atas setiap persoalan, setiap permasalahan yang mereka hadapi secara khusus, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah karir bisnisnya, di tengah-tengah karir studinya. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan lawan umat-Mu, Tuhan perhatikan umat-Mu. Kekuatan malaikat yang Tuhan utus menopang, menegakkan umat-Mu, memulihkan umat-Mu, menyembuhkan umat-Mu. Kemuliaan hadirat Tuhan berlimpah-limpah, memberikan kekuatan baru, kuasa kebangkitan, melangkah dalam derap langkah kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati gereja Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu Tuhan utus untuk melayani umat-Mu, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Sertai
dengan kuasa di tempat ini, hingga para hamba-Mu menjadi berkat dimanapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, gereja Tuhan yang ada di Indonesia maupun seluruh muka bumi yang percaya, kuasa Dia Tuhan menyertai mereka semuanya. Bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan sebagai bangsa yang dipenuhi kemuliaan Tuhan, bangsa yang penuh dengan perhatian Tuhan, bangsa yang disatukan dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa untuk bisa memuliakan Tuhan. Para pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan oleh Bapak Presiden, para menteri, para lembaga-lembaga negara yang ada, Tuhan berkati, sampai gubernur, bupati, wali kota, lurah, kades, kedukuhan, sampai RW, RT semuanya dalam kuasa perlindungan Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati dengan kekuatan, kesehatan, roh kebijaksanaan untuk bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Terima kasih Bumi Majapahit bagi kemuliaan nama Tuhan. Bumi Majapahit diperhatikan oleh Tuhan, sehingga Purwobingda Raya, kota dan kabupaten semua diberkati oleh Tuhan. Bupati, PJ wali kota semua diberikan kekuatan, hikmat, akal budi untuk bisa mengelola wilayah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tercipta suasana damai, tercipta suasana yang kondusif, yang rukun, bisa beraktivitas dengan kekuatan kesehatan di tempat ini. Gereja Tuhan boleh menjadi berkat atas bumi Majapahit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.